vaksin influenza dan pneumonia, apakah benar bisa mencegah terjadinya penyakit tersebut dan berapa lama kira-kira jangka waktu untuk mencegahnya itu setelah dilakukan vaksin? Kalau dari beberapa literatur yang saya baca itu dok, untuk vaksin pneumonia sendiri ada yang bilang bertahannya selama 4 tahun dok. Jadi bisa bisa untuk mencegah terjadinya pneumonia itu selama 4 tahun gitu dok ya. Untuk vaksin influenza sendiri dok, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Dr. Neva Alfira pada program My Doctor. Ya, apa kabar Dr. Sakina? sehat dok. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kali ini kita akan membahas tema yang berjudul dengan influenza dan pneumonia. Sebelum membahas lebih jauh tentang hal tersebut nih dok, kan banyak nih pasien-pasien yang batuk pilek sekarang di musim pancaroba ini. Sebenarnya apa sih bedanya influenza dan pneumonia? Apakah bisa dijelaskan dok? Oke. Ya, terima kasih dok. Izin memperkenalkan, ulun Dr. Sakinatus Syarifah, spesialis paru di Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru. Jadi memang saat-saat ini banyak ya pasien datang ke rumah sakit, ke layanan kesehatan ya, dengan keluhan batuk pilek maupun demam ya dok ya. Jadi sekarang apa sih perbedaan antara influenza dan pneumonia dok ya. Jadi kalau kita secara etiologi penyebabnya ya dok ya. Jadi influenza sendiri penyebabnya adalah virus. Jadi penyebab terbanyak virus yang menyebabkan influenza dalam rhinovirus, kemudian juga ada coronavirus juga dok. Jadi penyebab influenza banyak disebabkan oleh virus. Sedangkan pneumonia sendiri dok itu bisa saja disebabkan oleh virus, oleh bakteri, oleh jamur, oleh parasit ya. Dan juga mungkin ada pneumonia yang disebabkan karena radiasi dan sebagainya yang kita sebut dengan pneumonitis. Jadi untuk pneumonia bisa disebabkan oleh selain virus ya, bisa bakteri juga bisa dan lain sebagainya. Itu perbedaan secara etiologi ya dok ya. Untuk apakah kemudian influenza ini bisa menyebabkan pneumonia? Bisa. Jadi untuk influenza yang berat dok bisa kemudian menjadi pneumonia. Kan kemudian membedakan apakah ini influenza saja ataukah pneumonia dok. Jadi kalau pada pneumonia itu kalau kita lakukan foto torak ada gambaran infiltrat atau yang kayak berawan atau putih dok. Pada influenza selama itu tidak mempunyai komplikasi terjadinya pneumonia, dia gambaran foto toraknya mungkin bisa normal dok. Jadi influenza itu bisa berkembang menjadi pneumonia dok? Iya, bisa menjadi berat. Bisa menjadi lebih berat. Iya. Tapi kalau pneumonia sendiri apakah bisa disertai dengan influenza juga dok? Gejalanya mungkin dok ya, gejalanya kan hampir mirip ya, batuk, pilek, demam ya. Tapi untuk pneumonia sendiri biasanya gejalanya lebih berat dok. Karena influenza sendiri kan penyebabnya virus ya dok ya, jadi self-limiting disease ya. Jadi kan bisa sembuh sendiri meskipun tanpa obat-obatan dan meningkatkan imunitas itu bisa sembuh secara sendiri. Jadi influenza yang tidak ditangani pun bisa berkembang menjadi pneumonia dok? Iya, influenza sendiri dok bila terkena pada orang-orang yang mempunyai imunitas yang rendah, misalnya imunokompromis dok, pasien dengan fungsi paru yang rendah ya, ada penyakit paru sebelumnya, misalnya ada PPOK, kemudian pasien-pasien yang HIV atau kencing manis, apalagi ditambah dengan usia lebih dari 65 tahun dok, itu berisiko sekali kemudian berkembang menjadi berat ataupun bahkan bisa menimbulkan kematian dok. Wah, lumayan serem juga ya dok, bisa menyebabkan kematian kalau tidak tertangani dengan baik. Iya, benar. Kalau untuk pencegahannya nih dok, kan ada nih yang sering dibilang orang katanya kalau vaksin itu bisa mencegah
penyakit pneumonia, influenza itu bagaimana menurut dokter? Iya dok. Jadi vaksin sendiri untuk vaksin influenza ada dok. Jadi ada vaksin influenza, ada vaksin untuk pneumokokis atau untuk pneumonia dok. Jadi untuk vaksin influenza jelas karena dia penyebab terbanyaknya adalah virus dok, maka isinya adalah virus yang inaktif kayak seperti itu atau virus yang dimatikan ya dok ya. Jadi berbeda jenisnya dok. Untuk yang vaksin pneumonia itu ada yang jenisnya polisakarida, ada yang konjugat gitu dok. Jadi memang berbeda ya. Jadi dua vaksin ini berisi serotip maupun virus atau bakteri yang berbeda gitu dok. Itu dua yang kadang-kadang kita kan menganggap gini ya, sama nggak ya vaksin influenza sama vaksin pneumonia seperti itu. Kalau sekarang kan mau musim haji ya dok ya, mungkin ketika kita berada di suatu kerumunan yang banyak orang berkumpul di situ ya, mungkin jutaan ataupun lebih dari ini ya dok ya. Nah, itu berisiko sekali untuk terjadinya penyebaran dari pneumonia ya, karena kan itu memang lewat udara ya dok ya penyebarannya. Salah satu pencegahannya ketika pasien itu atau jamaah ataupun orang itu dengan komorbid ya, misalnya dengan yang punya imunitas rendah, kemudian ada penyakit paru sebelumnya ya, sebaiknya mungkin melengkapi dengan atau melakukan vaksin pneumonia dok. Jadi sangat disarankan ya dok untuk vaksin pneumonia terutama pada orang-orang yang ingin pergi ke haji atau dengan komorbid ya dok ya. Dengan komorbid atau penyakit lain misalkan ya dok. Terus kalau sudah dilakukan vaksin nih dok, apa saja efek samping dari vaksin itu? Dari beberapa jurnal dok disebutkan bahwa untuk efek samping sendiri itu ringan dok ya, ringan dan cepat cepat hilang gitu ya. Mungkin beberapa yang dilaporkan ada yang demam seperti itu atau nyeri ketika di daerah suntikan. Tapi itu sifatnya sementara dan ringan aja dok. Terus kalau untuk pemeriksaan influenza dan pneumonia itu apakah harus kita screening atau kapan saja baiknya kita lakukan dok? Oh perbedaannya ya dok ya. Kalau untuk perbedaannya sendiri dok, memang kita perlukan kalau misalnya pasien datang ya, keluhannya kan hampir sama ya dengan common cold ya dok ya, batuk, pilek, sesak. Kita kadang-kadang ini mengarahnya kemana, apakah influenza saja ataukah sudah terjadi komplikasi pneumonia gitu ya dok ya. Maka kita memang memerlukan pemeriksaan penunjang dok. Salah satunya adalah rongsen, kemudian periksa darah untuk melihat apakah kemudian ini lebih mengarah ke arah penyebabnya bakteri atau mengarahnya ke arah virus seperti itu dok. Jadi harus periksa darah, juga periksa ronsen ya dok. Hingga di pemeriksaan penunjang ya. Penunjang yang lain seperti spirometri juga apakah disarankan dok? Enggak kayaknya dok ya. Enggak, karena ya, pasiennya pasti datang dalam kondisi yang ya dok ya, maksudnya kau lemah, sesak gitu ya dok ya. Tidak diperlukan mungkin ya dok ya untuk pemeriksaan spirometri ya. Yang terakhir nih dok, untuk manfaat setelah dilakukannya vaksin influenza dan pneumonia, apakah benar bisa mencegah terjadinya penyakit tersebut dan berapa lama kira-kira jangka waktu untuk mencegahnya itu setelah dilakukan vaksin? Kalau dari beberapa literatur yang saya baca itu dok, untuk vaksin pneumonia sendiri ada yang bilang bertahannya selama 4 tahun dok. Jadi bisa untuk mencegah terjadinya pneumonia itu selama 4 tahun gitu dok ya. Untuk vaksin influenza sendiri dok, memang ini kan variannya kan banyak ya dok ya, punya serotip yang kadang di suatu negara mungkin tertentu yang membuat virus itu ya, tapi apakah cocok kemudian untuk negara kita, orang-orang di Indonesia gitu ya dok? Mungkin bisa saja varian virus yang ada di Banjarmasin mungkin ya beda dengan yang ada di Jakarta seperti itu. Jadi imunitas seberapa sih yang akan terbentuk gitu kan dok ya untuk tidak terkena. Yang paling bermanfaat ketika pemberian vaksin ini adalah mencegah biar kalaupun terinfeksi tidak akan menjadi berat dok. Tidak akan jadi perparahannya. Iya, keparahannya mungkin terkena tapi tidak akan berat sampai kemudian menimbulkan kematian dok.
Dan untuk pasien, misalnya pasien dengan PPOK ya dok ya, kan pada pasien PPOK itu terjadi kerusakan dari parenkim paru itu sendiri, kerusakan pada saluran nafas, kemudian kerusakan pada vaskuler ya dok ya. Jadi pemberian vaksin ini bermanfaat ya untuk mencegah terjadinya serangan atau eksaserbasi dok pada pasien yang usia di atas 65 tahun terutama ya, apalagi dengan hasil FEV1 atau spirometri yang jelek tadi itu dok, mempunyai manfaat untuk menurunkan terjadinya eksaserbasi dok atau sesak, periode dia sesak. Bagaimana sih kesimpulan dari influenza dan pneumonia tadi? Jadi yang paling penting dok untuk pencegahannya mungkin ya dok ya, sebaiknya mungkin kita tidak ada salahnya untuk tetap pakai masker ya dok ya, apalagi kalau kita tahu di tempat kerumunan yang banyak orang yang kita nggak tahu di situ ada nggak yang lagi batuk pilek atau lagi terserang influenza ya dok ya. Mungkin pemakaian masker itu menjadi sangat berguna ketika kita sedang merasa kondisinya lagi imunitasnya rendah ya dok, misalnya lagi stres seperti itu ya dok ya. Kemudian untuk cuci tangan itu juga bagus loh dok, karena ini juga orang itu kan setelah dia batuk kadang tanpa sengaja dia memegang hidung, mulut, habis itu tuh salaman ya kita, kemudian ya itu juga paling penting juga dok ya kita untuk apa namanya cuci tangan maupun hand sanitizer ya dok ya, memakai hand sanitizer seperti itu. Kemudian jangan takut untuk apa namanya berobat ya mungkin ya. Jadi ketika sudah diobati sendiri, biasanya kan diobati sendiri ya dok ya, minum obat-obatan kemudian tidak ada perbaikan, mungkin harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter yang terdekat untuk mendapatkan asesmen dari penyakitnya tersebut ya. Tidak kemudian sampai parah, sampai apa namanya tidak bisa bangun dari tempat tidur baru dibawa orang ke rumah sakit ya dok ya. Ya diperiksakan sebelum terlambat ya dok. Iya benar dok. Terima kasih dok atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga lain kali nanti ada kesempatan untuk membahas kasus atau materi yang lain. Baik, terima kasih kepada sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih waspada tentang influenza dan pneumonia. Saya Dr. Neva Alfira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.